Emosi. Apa yang terpikir dalam otak kalian ketika kalian mendengar kata emosi? Perasaan marah? Bukan. Emosi itu biasanya dikaitkan dengan amarah. Padahal, amarah hanyalah salah satu bentuk dari emosi negatif. Press tahun 1999 menyatakan bahwa emosi adalah suatu reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Dan Atkinson tahun 1983 menyatakan bahwa terdapat dua jenis emosi, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu contohnya seperti rasa senang, gembira, bangga, dan bersyukur. Sedangkan emosi negatif itu meliputi perasaan marah, benci, sedih, dan lain-lain. Dan sekarang yang akan gue bahas itu adalah mengenai emosi negatif, khususnya marah. Dan bagaimana cara kita bisa mengendalikan diri kita, dan bagaimana cara kita bisa mengendalikan amarah itu sendiri. Marah itu kan bentuk emosi yang manusiawi, sama seperti emosi yang lainnya. Dan marah itu perlu diekspresikan dengan baik untuk menjaga kesehatan mental kita. Sebagai manusia, ada banyak faktor yang dapat memicu kita untuk marah. Contohnya itu dibully, merasa frustasi, merasa diserang, diperlakukan tidak adil, dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Pada dasarnya, manusia itu ingin dirinya dalam keadaan aman dan nyaman. Dan marah itu bentuk pertahanan diri kita ketika kita merasakan situasi yang dianggap berbahaya. Kalau kalian lagi marah, biasanya dipicu karena hal apa? Dan gimana cara kalian mengekspresikan kemarahannya itu? Komen di bawah ya. Jadi, mengekspresikan kemarahan dengan baik bisa dimulai dengan cara mengenali pikiran kita ketika sedang marah. Biasanya ketika kita sedang marah itu, kita cenderung melakukan hal tanpa pikir panjang. Jadi apa yang ada di otak kita, ya kita lakukan saat itu juga. Misalnya, saat itu kita lagi marah, terus kita malah meneriaki teman kita, padahal teman kita itu nggak salah apa-apa. Nanti kalau kita terpancing, yang ada kita malah berantem dan masalah malah makin panjang. Berikut, gue akan menjelaskan bagaimana cara kita mengendalikan emosi marah kita dengan baik, yang bersumber dari berbagai artikel yang gue baca. Yang pertama, mendeteksi tanda-tanda kemarahan. Coba rasakan detak jantung kalian. Apakah berdetak dengan normal atau malah lebih cepat? Dan bagaimana nafas kita? Apakah teratur atau cenderung lebih cepat? Sensasi-sensasi tersebut bisa menjadi tanda bahwa kita sedang marah. Misalkan nih, kalian udah sadar bahwa tanda-tanda itu terasa pada diri kalian. Kalau suatu hari kalian merasakan hal yang sama, sebaiknya kalian langsung mengambil jeda. Harapannya agar ketika kita marah, kita siap menghadapinya. Yang kedua, kenali pemicu atas kemarahan kita. Kita harus bisa ngamatin nih, apa aja yang bisa membuat kita marah. Coba ingat-ingat. Dan kalau perlu, kalian mencatatnya. Kalau kita udah tahu pemicunya, kita bisa mengantisipasi kemarahan tersebut. Kita bisa cepat menyadari dan mengendalikan diri kita. Jangan biarkan kemarahan mengendalikan diri kita. Sebaliknya, kita yang harus mengendalikan kemarahan tersebut. Yang ketiga, kendalikan pikiranmu. Seperti yang gue bilang tadi, jangan sampai kemarahan itu mengendalikan diri kita. Kita bisa mensugestikan diri kita lewat yang namanya self-talk. Iya, berbicara dengan diri sendiri. Contohnya begini, gue kesel banget karena kali ini nilai tugas gue malah jelek, tapi gue sadar mungkin usaha gue kurang kali ya. Nah, di tugas yang akan datang, gue bakal memaksimalkan diri gue biar gue bisa memperbaiki nilai itu. Bisa dibilang ketika kita marah, cepat kubur pikiran negatif kalian dan mulailah untuk memotivasi diri kalian. Dan ketika kita berhasil melakukannya, katakan kepada diri kita sebagai bentuk pujian karena kita bisa usaha lebih keras dan mendapatkan nilai yang bagus. Gue waktu itu emang marah banget, tapi lihat, sekarang gue bisa dapetin nilai yang lebih bagus kan? I did a great work and I'm proud of myself. Yang keempat, ubah kemarahan itu menjadi sebuah bentuk empati. Marah itu bisa aja membuat diri kita gak mampu untuk memikirkan dari sudut pandang yang lain. Apa yang kita pahami atau apa yang kita tahu belum tentu adalah sebuah kenyataan kan? Bisa jadi kita cuma salah paham.
Nah, jadi perlu tuh yang namanya memposisikan diri kita terhadap sudut pandang orang lain. Dari situ kita bisa mengekspresikan kemarahan kita bukan dengan perasaan marah atau ngedumel atau malah nyindir lewat sosmed. Contoh hal yang sering terjadi di keseharian kita. Ketika kita sakit hati karena perlakuan teman kita yang tiba-tiba kita nggak salah apa-apa malah dimarahin. Jika mengalami hal tersebut, coba deh kalian pikirkan bagaimana rasanya berada di posisi teman kalian. Mungkin dia marah-marah ke kita itu karena dia sedang mendapatkan masalah. Jadi, dia cuma bisa melampiaskan kemarahannya lewat marah-marah sendiri ke kita. Untuk memastikan kebenarannya, beranikan diri kalian untuk bertanya langsung kepada teman itu. Lo kenapa sih? Kok tadi ngebentak gue? Padahal kan gue lagi diem. Dari pertanyaan itu, gue yakin dia bakal menjawab dengan jawaban yang rasional. Dan ketika dia menjawab, tempatkanlah diri kalian sebagai pendengar yang baik. Kalau ternyata benar nih, dia emang lagi ada masalah. Siapa tahu dia jadi lebih terbuka dan malah dia menceritakan masalah-masalahnya kepada kita. Dan mungkin aja kita bisa membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Intinya, jangan sungkan untuk bertanya. Kalau enggak, yang ada kalian malah memendam rasa penasaran. Yang kelima, ubah kemarahan dengan kegiatan produktif. Kemarahan itu nggak selamanya membuat diri kita berada di luar kendali loh. Kemarahan itu sendiri bisa diekspresikan dengan memfokuskan terhadap kegiatan yang bisa membuat kita bahagia. Misalkan, ketika kita marah, emosi kita tuh kan meluap-luap. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, cepet-cepet pindah tuh ke kegiatan yang lainnya, yang lebih positif. Kayak misalkan kalian suka menggambar, ya gambar langsung. Atau misalnya bernyanyi, silahkan menyuarakan kemarahan kalian dengan cara menyanyi sepuasnya tanpa kalian peduli siapa yang mau denger, bodo amat. Olahraga, dan lain-lain. Selain bisa meredakan perasaan marah, kegiatan itu bisa menjadi hal yang menarik untuk meningkatkan bakat kita. Malah ada loh tempat yang menyediakan suatu ruangan yang berisi barang-barang dan kalian kesana untuk menghancurkan barang-barang tersebut. Dan itu sebagai bentuk kalian dalam meluapkan emosi negatif kita. Contohnya ini, Temper Clinic. Salah satu foundernya, Aaron, bercerita bahwa konsep Rage Room ini bukan hanya untuk menghilangkan stres, namun juga untuk bersenang-senang. Aaron juga berkata bahwa emosi itu nggak selamanya negatif, namun seringkali harus dilampiaskan. Dan dalam melampiaskannya itu, kita bisa memilih cara yang positif serta tidak membahayakan diri dan orang lain. Kalian tahu bagaimana cara Nabi mengatasi kemarahannya? Mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu dan bahkan udah bosan buat mendengarnya kan? Tapi nggak ada salahnya kan untuk merecall ingatan kalian tentang pengetahuan tersebut. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila salah seorang dari kalian marah saat berdiri, hendaknya ia duduk. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun, jika tidak lenyap, maka berbaringlah." Hadis riwayat Abu Daud. Dan jangan lupa untuk mengucapkan isti'azah. Amarah itu kan ibarat api, dan api hanya bisa padam dengan air. Dan maka dari itu, jika kita sedang marah, hendaknya untuk mengambil air wudhu secepatnya. Lalu, jangan lupa satu hal lagi, untuk menahan diri dengan diam. Nah, itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian semua. Semoga dari penjelasan tadi bisa membuat kalian sekiranya tahu cara mengendalikan amarah kalian tanpa harus merugikan diri sendiri dan orang lain. Ingatlah untuk selalu berpikir positif dan have a wonderful day. Terima kasih sudah mau mendengarkan.